بسفينة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Keutamaan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini banyak yang cerdik pintar. Kalau ayatnya standarnya adalah banyak jumlah ayat, biasanya surat-surat makiyah itu yang paling pendek-pendek, enak bacanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dah 3 ayat tuh. Ya, apalagi yang seperti apa? Nun. Dah 1 ayat. Wal qalami wama yasturun dan seterusnya. Baca terjemahnya. Siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Ibu nggak mau jadi orang pelupa? Ya. Insya Allah baca ini resepnya. Ya Allah ya Rabb, ternyata nggak susah-susah ya. Baca 1 hari 50 ayat dari Al-Quran, terserah ayat mana saja. Rutinkan 1 hari baca 50 ayat dalam Al-Quran. Boleh misalnya An-Naba sama Bayyinah itu aja. Ya itulah orang cerdik-cerdik elok. Ya, dia pendek, iya, dapat banyak gitu ya. Iya. Namun sebagaimana orang makan ya, makan tuh enaknya kan ganti-ganti sambalnya, melulu itu aja. Lama-lama kan malaikat juga pasti itu bacanya. Ya, lanjut. Siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Naam, di sisi Allah terhitung kita sebagai orang yang taat. Hambaku fulanah, catat dia hai Jibril, catat dia wahai malaikatku, termasuk hamba yang taat di bumi. Hanya dengan rutin membaca setiap hari 100 ayat. Terus? Dan siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat atau digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ibu-ibu, pada hari kiamat Al-Quran tidak akan mendebat kita. Ah, ternyata Al-Quran ini bisa mendebatkah? Iya. Saya ada, kenapa kamu tak baca? Saya hanya menjadi penghias rak-rak lemarimu. Engkau tidak menyentuhku, engkau tidak membacaku. Supaya tidak didebat oleh Al-Quran pada hari kiamat, baca. Berapa yang dibaca tadi? 200 ayat. Insya Allah kalau dibacanya yang pendek-pendek belakang itu juga nggak bakalan terasa, Bu. Terus? Dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala. Berapa banyak dari segudang pahala? Allahu a'lam. Nah, kemudian ibu-ibu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang membaca ini karena Allah sudah menghitung pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Dia baca 3 kali, maka dia dihitung oleh Allah seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran 1 hari itu. 3 kali baca qul huwallahu ahad. Beratnya apa sih? Beratnya enggak ada berat, tapi lupa. Kalau kita sadar betapa kita ini minim amal soleh, maka ibu, ada sahabat yang kalau jadi imam, dia nggak pernah berhenti membaca qul huwallahu ahad dulu, baru ayat apa gitu di belakang itu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain komplain. Iya, qul huwallahu ahad terus qul huwallahu ahad terus. Iya, memang setelah qul huwallahu ahad dia baca lagi surat yang lain, tapi mesti setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sahabat ini. Benar kamu kayak gitu, laporan orang kayak gitu. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Aku mencintainya. Mencintai surat qul huwallahu ahad. Maka berhak orang ini, kata Rasul. Berhak orang ini. Apa yang berhak? Berhak dia mendapatkan pembelaan dari surat Al-Ikhlas nanti pada hari kiamat, dan dia akan dilindungi oleh Al-Quran. Dianggap dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Baik, kita berlomba-lomba. Mudah-mudahan sehari itu ibu bisa dihitung mengkhatamkan sekian kali. Hanya dengan membaca 3 kali qul huwallahu ahad.